Pada dasarnya, ketika kita olahraga angkat beban, pasti melibatkan otot dan sendi untuk bekerja. Nah, setelah lo melatih otot tersebut, otot butuh energi resource yang gede untuk mendukung pertumbuhan otot agar lebih besar dan kuat. Tujuannya untuk tubuh membutuhkan recovery yang optimal, akan membantu pertumbuhan otot ini dengan surplus kalori yang disebut sebagai bulking. Memakan kalori lebih banyak di atas dari kebutuhan kalori harian yang lo butuhkan. Untuk target dalam tanda kutip untuk menaikkan massa otot, bukan untuk berat badan ya bro. Dan protein juga berperan penting untuk menambal otot lo. Cara ngitung kebutuhan kalori gue gimana bang? Lo bisa kunjungi situs TDEE Calculator atau musclehacking.com. Dia akan menghitung berapa kebutuhan kalori harian lo, termasuk mencakup komponen metabolik sebagai berikut. 1. Bahasa metabolic rate, bahasa Indonya tingkat metabolisme basal, atau disingkat BMR. Saat kondisi tubuh lo sedang kondisi diam, contohnya bernafas, pompa darah, mengatur suhu tubuh, dan organ dalam lainnya yang bekerja. Yang kedua, NREE, singkatan dari Non-Resting Energy Expenditure, adalah rutinitas aktivitas harian yang lo lakukan selain istirahat. Dan ada komponen metabolis lain mencakup NREE ini bro, yaitu yang pertama, NEIT, Non-Exercise Activity Thermogenesis, energi yang dari aktivitas non-olahraga, kegiatan rutinitas rumah yang biasa lo lakuin, contohnya cuci piring, ngepel, jalan kaki, kerja, angkat barang. Aku ngomong jelasin begini ke lo juga pakai energi NEIT ini bro. Yang kedua, EIT, Exercise Activity Thermogenesis, adalah energi yang dari aktivitas olahraga terstruktur, contohnya kardio, angkat beban, lari, basket, futsal. Yang ketiga, TIF, Thermic Effect of Food, artinya efek termik makanan, energi kalori yang dipakai untuk mencerna makanan yang lo konsumsi. TDEE ini adalah akumulasi dari kumpulan komponen sistem metabolisme dari aku sebutin tadi. Mereka berperan penting untuk kalori maintenance dan support energi untuk tubuh lo, dan hasil target bulking lo ke depannya, yang akan seperti apa proses pengeluaran kalori dari intake kalori lo. Gak perlu bingung dulu bro, aku akan bahas komponen metabolis ini secara detail di lain video. Nah, yang akan kita bahas ini adalah dengan cara menargetkan menaikkan massa otot lo dengan bulking ini. Misalnya, maintenance kalori yang tubuh lo butuhkan adalah 2000 kalori. Bisa lo tambahkan surplus 200 atau 400 kalori dari 2000 kebutuhan harian. Hasilnya akan menjadi 2400 kalori sesuai surplus perlukan. Dan kebutuhan protein juga peran penting untuk bahan baku membangun otot lo yang dirusak. Jumlah kebutuhan protein untuk hipertrofi akan pertumbuhan massa otot lebih optimal. Rumusnya yaitu 2 gram protein dikalikan per kilo berat badan lo. Misal, jika berat badan lo 60, kalikan dengan target intake 2 gram protein. Hasilnya adalah 120 gram. Itulah kebutuhan protein harian lo. Tapi karena target lo menaikkan massa otot, naikkan kebutuhan protein jadi 10-15% dari hasil kalkulasi rumus kebutuhan protein harian lo tadi. Pastikan lo monitoring kenaikan berat badan lo setiap minggunya. Dan cara ngitung kalori dari makanan yang akan gue konsumsi gimana bro? Pakai aplikasi MyFitnessPal. Fiturnya lengkap, tapi aplikasinya nggak gratis bro. Kalau mau ngitungan secara mandiri, pastikan cari tahu dan belajar cara untuk mengetahui berapa jumlah kalori makanan yang akan lo konsumsi agar bulking berjalan optimal. Dan cara ngitung kalori jangan pakai perasaan bro. Ngerasa lo udah makan banyak, berat badan jadi nggak naik-naik, stuck, dan badan jadi gitu-gitu aja. Itulah mengapa pentingnya ngitung kalori bro. Dan ini nggak kalah pentingnya, pastikan lo pilih jalur bulkingnya yang bersih ya bro, agar kenaikan lemak lo tidak terlalu agresif, dan hindari visceral fat dan zat beracun lainnya. Also makan makanan yang sehat, surplusnya kisaran 10-15% aja. Contohnya lemak baik bisa dari alpukat, kalau protein ada dada ayam, dan putih telur. Buah-buahan bisa dari pisang, satu buah pisang mengandung 100 kalori, dan potasium juga penting untuk otot. Intinya makanannya padat kalori,
Penyajian bisa dikombinasikan, bisa menggunakan air fryer dan digoreng, tapi penggunaan minyaknya yang terkontrol. Dan aku nggak menyarankan lo untuk masuk jalur dirty bulk, karena secara harfiah, lo makan bebas apapun agar pencapaian kebutuhan kalori tercapai. Karena jika dari resource makronutrisi yang lo ambil volumenya lebih besar daripada intake real food lo, kayak junk food, gorengan, gula, ngemil, ultra processed food, kue, lo hantam makan semuanya demi mencapai target kalori surplus yang lo inginkan. Alhasil, lo malah kenaikan massa lemak secara ekstrim. Gula darah lo jadi nggak stabil, perut jadi buncit, dan mengundang zat-zat beracun yang meracuni tubuh lo secara perlahan-lahan dari makanan abal-abal yang lo konsumsi. Dan kalau ingin menurunkan massa lemaknya, sangat sulit dan memakan waktu yang lama, bro. Untuk hasil bulking yang clean, butuh proses yang nggak instan, bro. Estimasi waktu tercapai biasanya 6 bulan. Pastikan lo ngelakuinnya dengan sabar dan konsisten. Kesimpulannya, dari materi fundamental basic ini, dari hal yang perlu lo ketahui ketika bulking agar progres lo berjalan dengan baik. Ketahui peran komponen metabolis yang aku bahas, dan belajar cara menghitung kebutuhan kalori dan makronutrisi yang lo makan. Biar lo nggak asal makan dan mengesampingkan perasaan makan banyak. Biar optimal dan nggak asal hantam makanan apapun di hadapan lo, biar kebutuhan kalori tercapai. Semoga bulking lo berhasil. Stay safe dan stay hard, bro.